Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Rumah Inspirasi pada 27 Desember 2020, Pesta Keluarga Kudus. Pada kesempatan ini saya membagi permenungan tentang kehidupan keluarga, belajar dari keluarga Abraham dan keluarga Yusuf. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, pernah kita dengar atau mungkin kita pernah mengatakan, saya sendiri ketika saya mengeluh, ketika saya berkata bosan atau mengalami situasi susah dan sulit, lalu bersharing dengan teman, ada satu kata yang ungkapan dari teman, berarti kau masih hidup. Pernyataan berarti kau masih hidup. Itu berarti saya sendiri sebagai manusia mengalami situasi-situasi dinamika-dinamika yang itu menjadi bagian dari sebuah kehidupan. Dan keluarga pun mengalami dinamika-dinamika kehidupan itu. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita berjuang dari nol, kemudian merangkak dan menjadi lebih besar. Semua itu butuh proses. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dinamika itu ada di dalam kehidupan kita. Bacaan-bacaan hari ini mengantar kita semua dan mengingatkan bagaimana dinamika kehidupan dalam sebuah keluarga. Pertama, keluarga Abraham. Bacaan pertama dan bacaan kedua mengisahkan hal yang sama. Keluarga Abraham, dia yang dengan imannya menjawab perintah Tuhan untuk keluar dari negerinya, meninggalkan segala sesuatu, keluarga, harta miliknya, untuk menuruti apa yang dijanjikan Tuhan. Keluar dari kampungnya, keluar dari daerahnya, keluar dari tanahnya, untuk pergi ke tanah terjanji yang disiapkan oleh Tuhan. Dalam kerendahan hati dan kesiapsediaannya itu, dia melangkah dengan pasti. Tetapi juga di dalam perjalanan kepastian itu, dia mengalami situasi-situasi di mana dia bertanya, Tuhan, bagaimana dengan janji-janji-Mu? Saat halangan kesulitan-kesulitan dia mulai alami. Umur sudah mulai tua. Istrinya sudah mulai dan tidak mampu lagi untuk melahirkan seorang anak. Maka dia mengatakan kepada Tuhan, bagaimana mungkin hal ini semua terjadi untukku, untuk keluargaku? Apakah ahli warisku harus kuserahkan kepada hamba-Mu? Dalam situasi kegelisahan, kesulitan, tantangan hidup di dalam keluarga, bertanya tentang imannya akan janji Tuhan itu, Tuhan sendiri mengutus malaikatnya menyampaikan kepada Abraham, jangan takut. Tuhan memberi ketenangan kepada Abraham di tengah kegelisahannya. Jangan takut. Segala ahli warismu, semua harta milikmu akan diserahkan kepada anak kandungmu. Janji Tuhan kepada Abraham sudah mulai memberi ketenangan bagi Abraham dalam situasi kesulitan, kebingungan tadi. Tidak hanya sampai di situ, Abraham dibawa keluar, meminta Abraham untuk memandang ke langit, melihat bintang-bintang. Dan Tuhan bersabda, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Itu berarti kelimpahan janji itu sungguh luar biasa. Bukan hanya satu, tetapi begitu banyak, seperti bintang di langit dan pasir di tepi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, keluarga kedua adalah keluarga Yusuf. Keluarga yang dipilih tapi juga mengalami tantangan dan kesulitan. Bagaimana dinamika batin Yusuf sendiri yang harus menerima kelahiran seorang anak yang tidak biasa. Tidak biasanya adalah anak adalah hubungan suami istri, tetapi ini adalah karena dari Roh Kudus. Yusuf berdinamika dengan situasi batinnya itu,
tetapi setia pada perintah Tuhan, setia pada pesan Tuhan, dan menjalankan semuanya dengan kerendahan hati. Dan apa yang terjadi? Ia mengalami sukacita. Tidak hanya di situ, dinamika batin itu juga dialami oleh Maria ketika mempersembahkan Yesus di bait suci. Seperti kita dengarkan dalam Injil, sebuah pedang akan menusuk hatimu. Anak ini ditakdirkan untuk mengumpulkan tetapi juga mencerai-beraikan, untuk menyatukan dan juga memisahkan. Sebagai orang tua pasti berpikir, bagaimana dengan anakku ini? Dinamika realitas situasi batin seperti itu juga dialami oleh kita semua. Ada di dalam keluarga-keluarga kita semua, dalam komunitas atau di mana kelompok-kelompok kita. Dinamika situasi kegelisahan, hal-hal yang kita pikirkan sendiri atau yang dimunculkan di dalam keluarga ataupun lingkungan sekitar membuat kita lalu bertanya-tanya, hidup di dalam ketidakpastian, kebimbangan. Tetapi belajar dari keluarga Abraham dan Yusuf bahwa Allah bertindak dalam ketidakpastian itu, maka teruslah beriman meski situasi kita berada di dalam ketidakpastian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta keluarga kudus ini, mari kita mohonkan rahmat Tuhan, dan juga bagi kita semua untuk senantiasa terbuka untuk memegang janji dan sabda Tuhan. Janjinya adalah Ia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita dalam situasi apapun. Maka ketika kesulitan itu datang, kebimbangan, tantangan, kegelisahan, atau apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, yang pertama, berimanlah dan datanglah berserah kepada Tuhan. Dia akan menjawab permohonan-permohonan kita. Yang kedua, jangan lari kepada sesama yang juga sama-sama mengalami kesulitan. Jika demikian, kita jatuh pada saling membandingkan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Oh ya, di sana enak, bahagia, saya tidak. Lalu yang sana membandingkan juga. Akhirnya kita hidup dari ketidakpastian menuju ke ketidakpastian yang baru. Mari kita menuju kepada hati kudusnya. Kita menuju pada Bapa yang setia. Dia yang telah mengaruniakan kita berkat, memberi kita janji keselamatan, akan menyertai kita dan menghantar kita sampai akhir. Ia yang berjanji melindungi kita, akan memberikan kita kelimpahan yang tiada batas. Untuk itu pada hari Minggu pesta keluarga kudus ini, kita berdoa semoga Allah Bapa senantiasa memberkati keluarga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, supaya dilimpahi dengan kerendahan hati untuk saling mengasihi satu sama lain, menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semoga Tuhan juga melindungi Bapak Ibu dan keluarga sekalian untuk senantiasa saling mendukung, saling menguatkan dalam situasi apapun. Dan juga semoga Tuhan senantiasa memberi ketenangan agar sesulit apapun kehidupan, sesulit apapun tantangan-tantangan yang dihadapi, mampu dihadapi, mampu dijalani dengan ketenangan, dengan kesabaran. Berkat Tuhan turun tinggal untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa.